Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hoirunisa dengan NPM 1022-1146 kelas C3 Akuntansi. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis rasio laporan keuangan untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Ida Jalilah Fitria, SEME. Selamat menyaksikan. Pada evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Ida Jalilah Fitria SEMM ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam periode tertentu. Analisis laporan keuangan terbagi ke dalam beberapa kategori. Ada 5 kategori di dalam analisis keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Sedangkan kategori yang kedua adalah rasio manajemen aset, yaitu seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya. Yang ketiga ada rasio manajemen utang, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang dalam jangka panjang. Lalu ada rasio profitabilitas, adalah cara perusahaan memanfaatkan asetnya secara menguntungkan. Dan yang terakhir adalah rasio nilai pasar. Setelah kita mengetahui kategori dari analisis laporan keuangan, marilah kita membahas satu persatu dari kategori tersebut. Namun, secara lengkap, saya akan membahas 3 kategori. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas terbagi ke dalam 2 macam. Yang pertama ada rasio lancar dan rasio cepat. Untuk menghitung rasio lancar, rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Dan rata-rata industrinya adalah 4,3. Sedangkan jika kita ingin menghitung rasio cepat, maka rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Sedangkan rata-rata industrinya adalah 2,2. Yang kedua, ada rasio manajemen aset. Dalam rasio manajemen aset terdapat 4 kategori. Yang pertama, ada rasio perputaran persediaan. Rumusnya adalah penjualan dibagi persediaan lancar, dan rata-rata industrinya sebesar 10,9. Yang kedua, ada jumlah hari penjualan belum tertagih, yang rumusnya adalah piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari. Sedangkan untuk mencari rata-rata penjualan per hari, kita bisa mencarinya dengan rumus penjualan dibagi jumlah per hari dalam setahun, yaitu 365 hari. Jadi rata-rata industrinya adalah 36 hari. Yang ketiga ada rasio perputaran aset tetap, yang rumusnya adalah penjualan dibagi aset tetap neto, dan rata-rata industrinya adalah 2,8. Yang keempat ada rasio perputaran aset total, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aset, sedangkan rata-rata industrinya adalah 1,8. Yang ketiga, ada rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang ini ada 2 macam. Yang pertama, total utang terhadap total modal, yang rumusnya adalah total utang dibagi dengan total utang ditambah ekuitas. Sedangkan rata-rata industrinya adalah sebesar 38,4%. Yang kedua, ada rasio times interest earning, atau dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan biaya bunga. Sedangkan rata-rata industrinya sebesar 6,0. Setelah kita membahas banyak rasio-rasio di atas, beserta dengan cara menghitungnya, marilah kita masuk ke contoh soal. Namun sebelumnya, saya hanya akan membahas contoh soal dari 3 jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio manajemen aset, dan yang ketiga adalah rasio manajemen utang. Untuk soalnya sendiri adalah sebuah perusahaan jasa teknologi informasi dengan fokus utama pada pendampingan implementasi software ERP atau Enterprise Resource Planning pada PT Jaya Abadi, melaporkan informasi laporan laba rugi atau Statement of Profit or Loss dan laporan posisi keuangan atau balance sheet untuk tahun 2020. Diketahui data-data sebagai berikut di bawah ini. Setelah itu, perintahnya adalah hitunglah rasio likuiditas, rasio manajemen aset, dan rasio utang dari PT Jaya Abadi dengan mengandalkan data-data yang telah diketahui di atas. Setelah kita mengetahui contoh soal di atas, marilah kita untuk menghitung rasio likuiditas, rasio manajemen aset, dan rasio manajemen utang. Namun, pertama kali kita akan menghitung rasio likuiditas. Ada 2 rasio likuiditas, yang pertama ada rasio lancar dan rasio cepat. Untuk menghitung rasio lancar, rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Jika melihat pada soal, aset lancar pada PT Jaya Abadi adalah sebesar 2.526.677 dibagi dengan liabilitas lancar sebesar 1.099.536 rupiah. Dan hasilnya adalah 1,87. Hasil ini jika dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 4,3, tentunya dapat disimpulkan bahwa rasio lancar pada PT Jaya Abadi ini kurang efektif karena nilainya di bawah rata-rata industri. Yang kedua, ada rasio cepat. Rasio cepat rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Aset lancarnya jika kita melihat soal adalah sebesar 2.056.677 dikurangi 276.356 rupiah dibagi dengan 1.099.536 rupiah. Nah, hasilnya adalah 1,61. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, nilai dari rasio cepat PT Jaya Abadi ini di bawah rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
PT Jaya Abadi ini memiliki rasio cepat di bawah rata-rata dan kurang efektif karena rata-rata industrinya sebesar 2,2. Yang kedua, kita akan menghitung rasio manajemen aset. Ada 4 macam rasio manajemen aset yang akan dihitung. Yang pertama, ada rasio perputaran persediaan. Untuk rasio perputaran persediaan, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan lancar. Jika melihat ke soal, penjualan ini sama dengan pendapatan, karena ini berbentuk perusahaan jasa, disebutnya adalah pendapatan. Pendapatannya adalah sebesar Rp2.334.170, dibagi dengan persediaan lancar sebesar Rp276.354. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 8,44. Jika melihat pada rata-rata industri, tentu saja rasio perputaran persediaan ini di bawah rata-rata, karena rata-rata industrinya adalah 10,9, sehingga kurang efektif karena di bawah rata-rata. Yang kedua, ada jumlah hari penjualan belum tertagih. Sebelum kita menghitung jumlah hari penjualannya, terlebih dahulu kita harus menghitung rata-rata penjualan lancarnya. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan jumlah hari per tahun, yaitu penjualannya atau pendapatan sebesar Rp2.334.170 dibagi dengan jumlah hari per tahun, yaitu 36 hari. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya adalah 6,39 untuk rata-rata penjualan lancarnya. Setelah mendapatkan rata-rata penjualan lancar, kita masuk untuk menghitung jumlah hari penjualan belum tertagih dengan rumus piutang dibagi dengan rata-rata penjualan lancar. Yaitu jika melihat soal, piutang sebesar Rp243.766 dibagi dengan rata-rata penjualan sebesar 6,39, hasilnya adalah 38,1 hari. Jika kita lihat kita bandingkan dengan rata-rata industri sebesar 36 hari, karena jumlah hari penjualan ini lebih dari rata-rata industri, sehingga kurang efektif karena seharusnya di bawah rata-rata industri gitu. Karena ini lebih lama jumlah penjualan belum tertagihnya, sehingga tentu saja ini kurang efektif bagi pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, kita akan menghitung rasio manajemen aset. Yang ketiga, yaitu rasio perputaran aset tetap, yang rumusnya adalah penjualan atau pendapatan dibagi dengan aset tetap neto. Pada soal, nilai penjualan atau pendapatan adalah sebesar Rp2.334.170, sedangkan aset tetap netonya adalah sebesar Rp2.666.341. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 0,87. Jika kita bandingkan dengan rata-rata industri sebesar 2,8, tentunya nilai 0,87 ini kurang efisien bagi perusahaan karena di bawah rata-rata industri. Yang keempat, ada rasio perputaran aset total yang rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aset. Pada soal, penjualan adalah nilainya Rp2.334.170 dibagi dengan total aset sebesar Rp7.689.555. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 0,30. Jika kita bandingkan dengan rata-rata industri yang sebesar 1,8, maka jelas nilai 0,30 ini di bawah rata-rata industri. Dapat disimpulkan jika rasio perputaran aset total pada PT Jaya Abadi ini di bawah rata-rata industri. Terakhir, kita akan menjawab soal dari rasio manajemen utang dari contoh soal tersebut. Yang pertama, kita akan menghitung total utang terhadap total modal terlebih dahulu, yang rumusnya adalah total utang dibagi dengan total utang ditambah ekuitas. Total utang sebesar Rp4.732.198 dibagi dengan Rp5.699.000 maksud saya. Setelah dijumlahkan, dibagikan, hasilnya adalah 0,83 dikali dengan 100%, hasilnya menjadi 83,1%. Jika kita membandingkan dengan rata-rata industri sebesar 38,4%, tentu jumlah utang pada PT Jaya Abadi ini melebihi rata-rata industri. Jadi dapat disimpulkan, karena terlalu besar utangnya terhadap modal, PT Jaya Abadi ini kurang efisien karena melebihi rata-rata industri. Yang kedua, kita akan menghitung rasio times interest earning, yang rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak, atau kita sering sebut dengan EBIT, dibagi dengan biaya bunga atau beban bunga. Pada soal, kita tahu bahwa EBIT-nya adalah Rp250.571 dibagi dengan biaya bunga sebesar Rp300.000 adalah 0,83. Jika kita bandingkan dengan rata-rata industri, tentu saja berada di bawah rata-rata industri. Jadi dapat disimpulkan jika rasio times interest earning dari PT Jaya Abadi ini kurang efisien karena di bawah rata-rata industri. Mungkin itulah pemaparan mengenai analisis rasio laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Nadia Hoirunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.